Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumin Siregar dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur Inggris atau SE, fast code, dan flowchart. Di dalam algoritma ada 3 cara penulisannya, yaitu yang pertama struktur Inggris atau SE, yang kedua fast code, dan yang ketiga flowchart. Struktur Inggris atau SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai struktur Indonesia. Algoritma yang ditulis menggunakan SI pada dasarnya adalah bahasa sehari-hari, maka SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakaian perangkat lunak. Yang kedua yaitu fast code. Fast code mirip sekali dengan SE. Karena kemiripan ini kadang-kadang SE dan fast code dianggap sama. Fast berarti imitasi atau tiruan atau menyerupai, sedangkan kode menunjukkan pada kode program, sehingga fast code adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Fast code pada dasarnya bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti BASIC, Fortran, atau Pascal. Fast code yang berbasis bahasa Pascal merupakan fast code yang sering digunakan Kemudian flowchart. Flowchart atau bagan alir adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran flow di dalamnya suatu program secara logika. Flowchart merupakan alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Simbol flowchart merupakan elemen penting dalam menyusun flowchart atau bagan alir. Flowchart sendiri adalah urutan proses kegiatan yang digambarkan dengan berbagai bentuk simbol. Secara umum, flowchart bertujuan untuk menggambarkan urutan penyelesaian masalah dengan sederhana, rapi, dan jelas. Sementara itu, dalam teknologi komputer, flowchart memiliki fungsi tertentu, di antaranya yaitu memastikan suatu program memiliki alur sendiri. Kemudian, melihat proses jalannya sebuah program. Selanjutnya, memiliki program secara keseluruhan. Dan selanjutnya, acuan dalam menyusun mengembangkan aplikasi. Pada dasarnya, simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Simbol tersebut juga bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama simbol arus. Simbol arus dipakai untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Berikut adalah simbol-simbol dalam simbol arus. Yang pertama ada simbol arus atau flow yang berfungsi untuk menjelaskan jalannya suatu
proses atau program. Yang kedua yaitu simbol communication link, yang fungsinya sebagai simbol yang menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Kemudian ada simbol konektor yang fungsinya sebagai simbol yang menyatakan sambungan proses ke proses lain dalam halaman yang berbeda. Kemudian ada simbol proses. Simbol proses ini menjelaskan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Berikut adalah processing simbol proses. Yang pertama ada simbol proses, fungsinya simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua ada simbol manual, yang fungsinya sebagai simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang selanjutnya ada simbol decision yang berfungsi sebagai simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Kemudian ada simbol predefined process yang fungsinya sebagai simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang ketiga ada simbol terminal. Simbol terminal ini berfungsi sebagai simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Yang selanjutnya yaitu ada simbol keying operation. Simbol ini berfungsi sebagai simbol yang menyatakan semua jenis operasi yang diproses dengan menggunakan mesin yang memiliki keyboard. Yang selanjutnya ada simbol offline strong. Simbol ini berfungsi sebagai simbol yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. Yang selanjutnya ada simbol manual. Simbol ini berfungsi sebagai simbol yang memasukkan data secara manual dengan offline keyboard. Yang ketiga ada simbol input atau output. Simbol input atau output ini menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Di dalam simbol input output ada beberapa simbol, yaitu yang pertama ada simbol input atau output. Simbol ini berfungsi sebagai simbol yang menyatakan proses atau simbol yang menyatakan proses, input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Yang kedua yaitu simbol punched. Simbol ini berfungsi sebagai simbol yang menyatakan input berasal dari kartu atau output ditulis ke kertas. Kemudian ada simbol magnetic TV. Simbol magnetic TV ini berfungsi sebagai simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetis atau output disimpan ke pita magnetik. Yang selanjutnya ada simbol Dijkstrong. Simbol Dijkstrong ini berfungsi sebagai simbol yang menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang selanjutnya ada simbol dokumen.
simbol dokumen ini berfungsi sebagai simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak di kertas. Kemudian ada simbol display. Simbol display ini berfungsi sebagai simbol yang menyatakan penggunaan peralatan output, misalnya layar, monitor, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, di sini saya membuat contoh penggunaan simbol pada algoritma penghitungan luas segitiga. Dalam pembuatan simbol pada perhitungan luas segitiga itu, yang pertama yang perlu kita mulai yaitu kita membuat simbol terminal. Simbol terminal ini fungsinya sebagai simbol yang mengatakan awal atau akhir suatu program. Di sini kita memulainya dengan simbol terminal dan mengakhirinya juga dengan simbol terminal. Seperti ini. Di dalam simbol terminal saya buat mulai, kemudian diakhiri dengan selesai. Kemudian kita masukkan simbol manual input, simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Di sini dalam menentukan perhitungan luas segitiga yang perlu kita masukkan yaitu di dalam simbol inputnya kita masukkan alas, yang kemudian simbol input atau output lagi masukkan tinggi. Dan jangan lupa membuat simbol flow. Simbol flow ini kita dapat mengarahkannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Di sini saya mengarahkannya ke bawah. Kemudian selanjutnya kita proses menggunakan simbol proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Di dalam simbol proses ini kita buat luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian menghasilkan tampilan luas segitiga. Nah, itulah ada contoh penggunaan simbol pada algoritma penghitungan luas segitiga. Baiklah, pada kesempatan kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.